Berdasarkan survei Pusat Penelitian Politik yang melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Ahankam, SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran, sentimen, mengenal identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, dan kesukuan dan golongan. Sebenarnya, SARA merupakan istilah yang netral. Namun, SARA juga sering dianggap isu sensitif yang cukup sering dianggap sebagai penyebab dari suatu konflik. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, perlu diketahui SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Penasaran kan seperti apa tuh maksudnya? Oke, SARA digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah individual yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. 2. Institusional, yaitu dilakukan oleh suatu instruksi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membuat peraturan diskriminatif dalam kebijakannya. 3. Aktual, yaitu penyebaran mitos, tradisi, ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Kasus SARA yang jadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia pada kerusuhan Mei 1998. Ini merupakan pelanggaran HAM secara besar-besaran di kala itu. Kebencian, kecurigaan, serta ketegangan semakin menjadi, ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Ini merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran HAM berat terjadi pada wanita Tionghoa. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Total korban tewas dalam kasus ini sekitar 1.188 orang, dan setidaknya ada 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Tentunya kejadian tersebut menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Dampak negatif SARA yaitu 1. Menimbulkan konflik antar kelompok dalam masyarakat. 2. Memicu terjadinya tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. 3. Hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi selain dampak negatif, SARA ternyata juga mempunyai sisi positif, seperti perkembangan, kemajuan, inovasi bangsa akan jauh lebih berkembang jika terdapat perbedaan dalam berpikir, juga berkreasi, serta keberagaman masyarakat jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga meningkatkan potensi ekonomi di bidang pariwisata. Terdapat 3 cara untuk meminimalisir SARA. Yang pertama, memahami adanya perlindungan hak warga negara. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati keberagaman yang berbeda dari kita. 3. Mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya menghindari sifat atau pandangan yang bisa memicu konflik seperti egoisme dan etnosentrisme.